Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Terpaksa Menjadi Ibu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Ada apa tante? Tanya Yura. Lagi dan lagi kamu masih memanggilku dengan sebutan tante. Tapi ya sudahlah, aku tidak akan mempermasalahkannya jika itu hanya di antara kita. Tapi jika aku mendengarnya di depan anak-anak, aku tidak akan bisa mentolerir lagi ya. Lalu ada apa tante mengetuk pintu kamarku sepagi ini? Cepatlah mandi dan ikut aku. Aku akan memberimu waktu 15 menit untuk bersiap-siap. Tapi mau kemana? Sudah, jangan banyak tanya. Ikut saja. Aku akan menunggu di ruang tamu. Jadi cepatlah, ucap Indri sembari tetap melangkah pergi. Meskipun penasaran, Yura tetap mengikuti perintah Indri. Gadis itu pun gegas membersihkan dirinya. Setelah selesai mandi, Yura pun menghampiri Indri yang tengah duduk santai di sofa sembari memainkan ponselnya. Menyadari kedatangan Yura, Indri pun langsung menyimpan ponselnya ke dalam tas dan beranjak berdiri. Ayo, ikut saya. Tapi mau kemana? Sudah, jangan banyak tanya. Tanpa mengatakan apapun lagi, Yura mengikuti langkah Indri dari belakang. Sampai akhirnya mereka kini sudah memasuki mobil. Pak, jalan. Baik bu. 20 menit berlalu. Akhirnya mobil yang membawa Yura dan Indri berhenti juga. Dan itu membuat Yura celingukan menatap keluar jendela. Salon? Iya, ayo masuk. Keduanya pun berjalan memasuki salon tersebut. Dan sesampainya di dalam, Indri langsung menyatakan tujuannya. Hei Nyonya, sudah lama tidak kesini? Oh iya, apa ada yang bisa saya bantu? Ini tolong buat semirip mungkin, perintah Indri seraya memberikan sebuah foto pada penghuni salon tersebut yang merupakan jelmaan setengah pria dan setengah wanita itu. Oh ini, baiklah, itu sangat mudah. Saat sebuah gunting diarahkan pada rambut Yura, Yura langsung menghentikannya. Hei, apa-apaan ini? Nanti juga kamu tahu Yura. Jadi duduk tenang saja di situ. Lagi dan lagi Yura hanya bisa menghela nafas panjang dan tak membantah lagi. Dia hanya mencoba pasrah saja dengan semua keinginan Indri. Nah, ini dia udah selesai. Pasti tidak akan mengecewakan. Yura membuka matanya yang terasa ngantuk sejak tadi. Dan saat menatap pantulan wajahnya di cermin, seketika mata Yura terkejut. Sila, ayo bawa dia ke fitting room. Baik bos, balas salah satu stafnya yang tiba-tiba menghampiri dan mengajak Yura. Kini semuanya sudah selesai. Mata Yura kembali membelalak saat melihat dirinya yang kini sudah berubah total. Wah, kamu sudah sangat mirip dengan Yuna, ucap Indri seraya menghampiri. Terima kasih untuk kerja keras kalian. Kalian memang tidak pernah mengecewakan. Iya, pokoknya jangan jera-jera datang ke sini ya. Pastinya dong. Ayo cepat. Aku sudah tidak sabar lagi untuk melihat bagaimana reaksi anak-anak dan juga Aksa. Mereka pasti akan sangat terkejut dan percaya saja kalau kamu adalah Yuna, ucap Indri. Yura masih tak percaya saat melihat pantulan dirinya di cermin. Kini tak terlihat lagi rambut panjangnya yang indah, karena dia harus mengikuti penampilan Yuna seperti yang terakhir kalinya. Ini terlalu berlebihan. Menurutku kita tidak harus melakukan sampai sejauh ini tante. Mau sampai berapa kali mengatakannya? Panggil mama, bukan tante. Sudah, jangan banyak protes. Sekarang kamu ikut tante, ujar Indri tanpa menunggu jawaban dari Yura. Dia melangkah pergi lebih dulu, meninggalkan Yura yang masih tampak kesal padanya. Yura hanya bisa menghela nafas panjang tanpa mengatakan apapun. Dia mengikuti langkah Indri dari belakang. Kini keduanya sudah sampai di sebuah butik ternama. Ayo turun. Yura tak menjawab perkataan Indri.
Namun tetap saja dia mengikuti perintah Indri. Keduanya pun melangkah masuk ke dalam butik tersebut. Indri langsung mencari-cari pakaian yang menurutnya cocok untuk dikenakan Yura. Sampai akhirnya Indri menemukan pakaian yang pas untuk Yura, yaitu pakaian yang merupakan style yang biasa disukai oleh Yuna. Ini, pakai dulu. Yura menerimanya. Meski dengan berat hati, dia tetap juga menuruti permintaan Indri tersebut. Setelah selesai memakai pakaian yang diberikan Indri, Yura pun keluar dari ruang ganti. Yura berdehem membuat Indri yang tengah meratap layar ponselnya seketika menoleh, dan Indri terpaku saat setelah melihat Yura. Dia benar-benar takjub karena merasa usahanya tak sia-sia. It's amazing. You look Yura, ujar Indri. Yura tak mengatakan apapun. Sebenarnya dia merasa tak nyaman dengan pakaian yang dia kenakan, tapi dia tidak bisa juga menolak permintaan Indri. Setelah selesai membayar pakaian yang dibeli Indri tersebut, mereka pun lekas kembali ke rumah karena mereka harus segera ke bandara. Sesampainya di rumah, Yura dan Indri disambut oleh suara ribut-ribut dari dalam rumah. Tidak mau, Kayla tidak mau makan kalau bukan mama yang suapin, ucap Kayla. Indri dan Yura yang ikut mendengar itu seketika menghentikan langkahnya, dan keduanya mengurungkan niat untuk masuk ke dalam rumah. Kamu lihat sendiri kan? Apa kamu masih tega membiarkan anak kecil mereka menjalani kehidupan yang menyedihkan tanpa adanya sosok seorang ibu? Yura terdiam. Bagaimanapun juga dia juga tidak tega melihat kedua keponakannya seperti itu. Yura juga sadar kalau sepenuhnya ucapan Indri tersebut tidak salah. Sebagai orang yang lebih dewasa, setidaknya dialah yang harus mengalah sebab dia sudah lebih kuat dan bisa mengerti dengan keadaan dibandingkan anak seusia Kayla dan Keisha. Sudah, masuklah. Anak-anak sudah menantikan mamanya. Ingat Yura, jangan pernah kecewakan anak-anak. Yura menghela nafas panjang dan terdiam sejenak. Sampai akhirnya dia memantapkan hatinya untuk melangkah masuk ke dalam rumah meski dengan jantung yang berdegup kencang. Kayla, Keisha, ucap Yura saat baru saja memasuki pintu utama rumah. Mendengar itu, semua yang ada di sana sontak menoleh ke arah Yura berbeda. Suasana hening seketika menghiasi ruangan itu. Bahkan Tiara yang hendak menyuapi Kayla seketika sendok yang dipegangnya jatuh begitu saja dari tangannya. Dia tidak bisa menutupi rasa terkejutnya saat ini. Namun selang beberapa saat, Indri pun masuk dan kini sudah berdiri di samping Yura. Rasa terkejut itu seketika hilang setelah Indri datang. Tentu saja dia sudah tahu dengan apa yang dilakukan oleh Indri terhadap Yura. "Mami!" teriak Kayla dan Keisha seraya berlari menghambur menuju Yura berada. Yura dan semua yang ada di sana terkejut saat melihat reaksi Kayla dan Keisha. Tak ada yang menyangkanya, dan mereka semua sempat kaget karena ternyata penyamarannya berhasil juga. Memang siapapun yang melihat Yura saat ini pasti akan mengira kalau itu adalah Yuna. Yura yang akan sadar hal itu seketika langsung memasang senyum terbaiknya dan tak lupa dia merentangkan kedua tangannya untuk menyambut kedua anak kecil tersebut. Dengan wajah yang bahagia, Kayla dan Keisha pun berlari menghampiri Yura. Keduanya tak sabaran lagi untuk segera memeluk Yura. Dan dalam hitungan detik keduanya pun sudah berada di belokan Yura. "Mami kapan datang? Kenapa pergi tidak bilang-bilang pada Kayla dan Keisha? Kami rindu Mami." "Maaf ya, sudah membuat kalian menunggu. Dan pasti kalian kecarian Mama ya." "Iya Mami, ayo kita pulang. Kayla mau pulang saja." "Iya sayang, kita pasti akan pulang kok." Lirih Yura seraya mengelus lembut rambut panjang gadis kecil itu. Tak lama kemudian Aksa pun datang, namun langkah kakinya seketika terhenti saat melihat pemandangan yang ada di depannya. Dia meletakkan koper yang dipegangnya dengan asal. Setelah itu Aksa perlahan melangkah mendekati Yura. Aksa masih terpaku saat menatap Yura yang sudah berdiri di hadapannya. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut saat melihat penampilan Yura saat ini. Wajah serta penampilan Yura saat ini yang sudah sangat mirip dengan Yuna membuat Aksa seolah seperti sedang melihat hantu. Wajah, penampilan dan juga rambut, itu semuanya adalah gaya Yuna, istrinya. Mungkin jika saat ini Yuna berdiri di samping Yura, dia tak akan bisa membedakan keduanya. Ketika Aksa sudah berdiri di hadapan Yura, dia langsung menyentuh pipi mulus Yura dengan tangan yang gemetar.
Apa ini mimpi? Lirik Aksa pelan. Yura meraih tangan Aksa, tentu dia merasa tidak nyaman saat disentuh oleh Aksa seperti itu. Setelah itu Yura mendekatkan wajahnya ke arah Aksa. Ingat, siapa diriku yang sebenarnya? Aku bukan Yuna. Lirih Yura pelan agar sampai anak-anak tak mendengarnya. Mendengar itu Aksa seketika tersadar jika yang berdiri di hadapannya itu adalah Yura. Mami, Papa, ayo pulang ke rumah. Ini kita sudah mau pulang sayang. Ayo siap-siap dulu, ucap Indri. Benar Oma, saut Kesha dengan tatapan yang berbinar karena terlalu bahagia. Tentu sayang. Ayo cepat kalian siap-siap dulu. Nanti sarapannya bisa dibawakan bekal untuk makan di perjalanan saja ya. Perjalanan apa maksudnya ini? Tiba-tiba terdengar suara yang tak asing membuat semua yang ada di ruangan itu seketika menoleh ke arah Aksa. Dava, lirih Yura pelan. Dava yang begitu penasaran dengan keadaan Yura, sebab sejak terakhir kali mereka bertemu, tak sekalipun Yura membalas pesannya ataupun menjawab panggilan darinya. Karena diselimuti rasa khawatir dan tak tahan lagi diabaikan oleh Yura, Dava pun memutuskan untuk mendatangi Yura secara langsung ke rumahnya. Meskipun dia sendiri tak yakin kalau kedatangannya akan diterima di rumah itu, tapi Dava tak punya pilihan lain lagi selain itu. Setidaknya melihat Yura secara langsung itu akan lebih baik daripada rasa penasaran dan kekhawatirannya itu tidak akan hilang. Meskipun dia sudah mencoba segala cara untuk berpikiran positif tentang tunangannya itu. Dan jadilah saat ini Dava menyaksikan hal yang di luar diperkiraannya. Semua yang ada di sana terkejut dengan kemunculan Dava. Tidak ada yang mengira kalau Dava tiba-tiba akan datang ke rumah itu. Yura sendiri sampai tak bisa berkata-kata lagi. Dia langsung dan bingung harus menjawab apa atas pertanyaan Dava barusan. Perjalanan apa maksudnya? Dan apa ini? Tanya Dava, tatapannya yang ditujukan oleh Dava pada Yura itu seolah meminta jawaban dari wanita itu. Yura, katakan. Apa yang kulihat ini? Kenapa kamu ikut aku Dava? Ucap Yura meski hatinya penuh tanda tanya. Dava tetap mengikuti langkah Yura kemanapun dia membawanya tanpa bertanya apapun. Yura, katakan. Apa maksud dari yang kulihat ini? Dan kenapa mereka memanggilmu dengan sebutan itu? Tanya Dava saat mereka sudah berada di luar rumah. Yura terdiam sejenak, memikirkan bagaimana cara memulainya untuk memberitahu Dava tentang yang sebenarnya. Ya bagaimanapun lambat laun Dava akan tahu juga. Dan Dava harus tetap mengetahuinya meski itu akan sangat menyakiti hati Dava sendiri. Katakan Yura, apa yang terjadi? Jangan buat aku menjadi gila karena penasaran. Yura menghela nafas panjang. Maaf Dava. Meskipun sudah merangkai kata sejak kemarin, namun hanya kata itu saja yang lolos dari mulut Yura. Dava yang tak sabar lagi dan tidak puas dengan jawaban Yura, bagi lepas kendali saat ini. Aku bertanya pada yang sedang terjadi, bukan memintamu untuk minta maaf. Memangnya apa yang kamu lakukan padaku sampai mengharuskan mau minta maaf padaku? Kali ini Dava menaikkan intonasi suaranya. Maaf, aku tidak memintamu untuk minta maaf Yura. Hardik Dava sehingga membuat Yura terkejut saat mendengarnya. Sebab ini pertama kalinya Dava bicara padanya dengan menaikkan intonasi suaranya. Tanpa terasa bulir bening yang sejak tadi menggenang di pelupuk mata Yura jatuh begitu saja membasahi pipinya. Sejak tadi dia sudah mencoba untuk menahan agar tidak menangis. Tapi nyatanya usaha Yura itu tidak berhasil juga. Tangis yang tanpa suara itu tiba-tiba saja menjadi sesenggukan. Yura yang merupakan wanita yang kuat dan tak mudah menangis sebelumnya, kini keadaannya tengah dihadapi dengannya membuatnya berubah menjadi wanita yang lemah dan hanya bisa menangis. Melihat Yura yang tiba-tiba menangis sesenggukan seperti itu membuat Dava menjadi merasa bersalah. Ia berpikir kalau kata-katanya barusan sudah menyakiti hati Yura. Sebab yang selama ini Dava tahu, Yura tak akan mudah menangis meski sesakit apapun yang dia rasakan. Dan Dava bisa mengingat hanya beberapa kali dia pernah melihat Yura menangis sejak mereka kenal hingga sampai saat ini. Dava mengusap pipi Yura yang basah. Setelah itu dia langsung meraih tubuh Yura dan memeluknya. Jangan menangis Yura.
Aku minta maaf karena sudah membentakmu tadi. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Maafkan aku, Yura, kalau kata-kataku itu sudah menyakiti hati kamu. Diperlakukan seperti itu seketika itu juga membuat tangis Yura menjadi pecah di dalam pelukan Dava, sehingga Dava bisa merasakan tubuhnya wanita itu yang bergetar saat menangis. Jangan menangis. Maafkan aku, sayang. Yura yang seketika tersadar akan pernikahannya dengan Aksa sebelumnya, seketika berusaha melepaskan pelukan Dava. Namun Dava tak membiarkan hal itu terjadi. Dia justru semakin mengeratkan pelukannya sehingga membuat usaha Yura menjadi sia-sia. Akulah yang harus minta maaf padamu, Dava. Aku? Tidak. Kamu tidak salah, sayang. Akulah yang salah karena sudah membentakmu. Maaf karena aku sudah menyakitimu dengan kata-kataku. Mungkin aku terbawa emosi karena saat ini aku sedang banyak pikiran. Maaf, sayang. Ucap Dava, mata pria itu pun sudah mengembun. Sebenarnya sejak tadi perasaan Dava sudah tidak enak saat melihat reaksi Yura, apalagi mendengar permintaan maaf Yura tadi. Namun Dava hanya mencoba untuk menyangkal semua pikiran buruknya itu. Dan Yura, alasannya menangis bukan karena dibentak oleh Dava, melainkan hal lain yang jauh lebih menyakitkan lagi dibandingkan bentakan yang menurutnya tak seberapa itu. Dan menurut Yura hal yang wajar jika Dava marah karena kecewa padanya. Sebab jika dia yang berada di posisi Dava saat ini, maka dia juga akan melakukan hal yang sama, atau mungkin lebih dari yang Dava lakukan saat ini. Yura sama sekali tak sakit hati walau dibentak oleh Dava, meskipun ini yang pertama kalinya Dava membentaknya. Yang paling menyakitinya saat ini adalah takdir kehidupan yang dijalaninya. Dava, aku minta maaf. Aku sudah mengingkari janji kita. Shh. Jangan berkata seperti itu, Yura. Aku tak mau mendengar apapun. Aku datang ke sini hanya untuk memastikan keadaanmu dan melihatmu baik-baik saja. Itu sudah lebih dari cukup untukku. Dava, lepaskan. Kamu tidak boleh melakukan ini pada istri orang, ucap Yura, dan dek. Jantung Dava berdegup kencang saat mendengar ucapan Yura barusan. Perlahan pelukannya mengendur hingga akhirnya dengan mudah Yura melepaskan pelukan itu. Maaf. Tidak mungkin. Kamu pasti bohong, kan? Ucap Dava menggeleng. Dia tetap mencoba menyangkal apa yang didengarnya. Tidak, Dava. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku minta maaf karena sudah mengingkari janji kita dan menyakiti perasaanmu. Dava menatap lekat Yura dan memindai penampilannya. Dia sadar kalau saat ini dia seperti melihat bayang-bayang Yuna yang berdiri di hadapannya. Namun dia masih mencoba untuk menyangkalnya. Dava menangkup wajah Yura dengan kedua tangannya, menatap ke dalam kedua mata wanita itu seolah mencari jawaban dari sana. Tidak, kamu pasti bohong, kan? Katakan, Yura, kalau yang kamu mau katakan itu adalah bohong. Ucap Dava menggeleng pelan. Mami, ujar Kela yang tiba-tiba berlari menghampiri Yura dan memeluk wanita yang dikiranya adalah ibunya itu. Menyaksikan itu berhasil menyita perhatian Dava. Iya, sayang, balas Yura, tatapannya tak lepas dari Dava yang terdiam saat mendengar Kela sekali lagi memanggil Yura dengan sebutan Mami. Mami, ayo kita pulang. Kela sudah tidak sabar lagi mau pulang ke rumah kita, ucap Kela. Dava terdiam tak percaya menyaksikan apa yang ada di hadapannya saat ini. Sementara Yura dia memilih mengabaikan pertanyaan Dava barusan. Lalu dia menunduk menatap Kela untuk mencoba memberikan pengertian. Sayang, kamu masuk dulu ke dalam ya. Mami mau bicara dulu dengan teman Mami. Nanti Mami menyusul ke dalam ya, ujar Yura dengan lembut dan penuh kasih sayang. Mendengar Yura yang menganggapnya sebagai teman, hati Dava semakin sakit saja. Namun dia tidak bisa berkata-kata karena masih ada Kela bersama mereka. Sesakit apapun yang dia rasakan, tetap saja Dava tidak ingin menyakiti hati gadis kecil yang baru saja menjadi anak piatu itu. Iya Mami, tapi jangan lama-lama ya. Iya sayang. Setelah itu Kela pun berlalu pergi meninggalkan Yura dan Dava. Dava yang masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini, dia langsung mendekati Yura.
meminta jawaban dari wanita itu. Apa yang terjadi ini? Yura, kenapa Kayla memanggilmu seperti itu? Tolong beri aku penjelasan agar aku tahu apa yang terjadi saat ini. Rasanya otakku sulit untuk mencernanya walaupun sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Setelah tak ada lagi Kayla di sana, akhirnya tangis Yura kembali pecah dengan terbata-bata. Yura mencoba menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada Dava. Dava, aku minta maaf, aku tidak bisa bermaksud menyembunyikan ini darimu. Dan sepertinya sudah saatnya kamu tahu kenyataan yang sebenarnya kalau aku sudah menikah dengan Aksa kemarin. Mendengar itu Dava merasa seolah dunianya runtuh seketika. Hatinya terasa seperti sedang disayat-sayat. Rencana pernikahan yang sudah diatur dengan baik dan impian hidup bahagia bersama Yura seketika semuanya menjadi abu. Dava berusaha menahan air matanya yang hendak jatuh dan memandang Yura dengan rasa kecewa yang mendalam. Mengapa kamu melakukannya, Yura? Mengapa? Suara Dava bergetar menahan emosi. Aku tidak bisa memberi jawaban apapun padamu, karena ini menyangkut masalah keluarga kami. Kini kita hanyalah orang asing, Dava. Jadi lebih baik kamu melupakan aku, membuka hati lagi untuk wanita yang lain dan mulai menata hatimu lagi. Mudah sekali kamu mengatakan itu, Yura. Apa menurutmu perasaanku ini hanya main-main? Maaf, Dava. Hanya itu yang bisa aku katakan saat ini. Dava terdiam, hatinya bergejolak antara marah, kecewa, dan bingung. Di saat keduanya sedang hanyut dalam perasaan masing-masing, Indri datang menghampiri keduanya. Yura, ayo cepat. Kita tidak punya banyak waktu lagi karena kalian harus segera ke bandara. Mendengar itu, tangis Dava semakin kencang. Dia masih belum sanggup berpisah dengan Yura. Apalagi tiba-tiba seperti ini. Yura hanya mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Ya sudah, cepat. Kita tidak punya waktu banyak lagi. Saat Indri melewati Dava, dia hanya melirik sekilas pria itu. Ada sedikit rasa iba di hatinya melihat kondisi Dava yang tampak berantakan saat ini. Tapi tentunya dia lebih mendahulukan kepentingan anak dan cucu-cucunya daripada Dava yang hanya orang asing untuknya. Setelah Indri pergi, Dava kembali mendekati Yura dan meraih tangannya. Yura, jangan seperti ini. Kamu tahu sendiri kan kalau aku tak sanggup tanpamu. Bagaimana dengan rencana-rencana indah kita selama ini? Apa kamu ingin melepaskannya begitu saja? Aku tahu kalau ini pasti bukan keinginan dari hati kamu. Kamu hanya terpaksa, Yura. Jangan seperti ini. Ayo kita pikirkan jalan lain lagi. Pasti masih ada jalan yang terbaik untuk kita dan juga anak-anak. Tidak ada jalan lain lagi, Dava. Semua sudah terjadi dan kita tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Maafkan aku, Dava, tapi... Belum sempat Dava melanjutkan ucapannya, di saat yang bersamaan Aksa dan kedua putri kembarnya pun datang yang disusul oleh Tiara dan Lira. Melihat Aksa membawa koper besar, semakin hancurlah perasaan Dava. Maafkan aku, Dava. Aku harus pergi. Jaga dirimu baik-baik. Tidak. Tetaplah di sini, yuk. Ucapan Dava terhenti saat Indri menarik paksa tangan Dava agar menjauh dari anak-anak. Jangan ganggu Aksa dan Yura lagi, karena mereka sudah menikah dan kamu tidak berhak hadir di dalam kehidupan mereka lagi untuk mengganggu rumah tangga mereka. Sadarlah, Dava. Masih banyak wanita lain lagi di luar sana. Cobalah untuk membuka hatimu. Mau sampai kapan kamu tidak akan bisa menerima kenyataan kalau Yura bukanlah jodohmu? Ayolah. Kamu adalah pria yang tampan dan mapan. Jadi jangan hanya berpacu pada satu wanita saja. Kamu bisa mendapatkan wanita manapun dilihat sana yang masih single, bukan wanita yang sudah memiliki suami. Tidak. Seharusnya akulah yang menjadi suami Yura, bukan Aksa. Dan aku tidak perlu pendapatmu. Aku tahu kalau ini semua adalah rencanamu. Kamu yang memaksa mereka berjodoh. Sudah cukup, Dava. Pergilah sebelum aku memanggil petugas keamanan untuk membawamu pergi dari sini dengan paksa. Ucap Indri seraya berlalu meninggalkan Dava. Saat Dava berbalik, ternyata Yura sudah tak ada lagi di sana.
Dia celingukkan ke sana kemari untuk mencari Yura. Namun tak terlihat lagi tanda-tanda kehadiran wanita itu. Semua terasa begitu cepat untuknya. Sialan. Dia sengaja mengecohku agar tidak menghalangi Yura untuk pergi. Tak ingin terlambat, Dava langsung berlari menuju mobilnya. Dia memutuskan untuk menyusul ke bandara. Kemana lagi Yura akan pergi, sebab sebelumnya dia sudah mendengar sendiri kalau Yura akan ke bandara. Setelah berada di mobil, Dava langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Tunggu aku, Yura. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, meninggalkanku dan juga janji kita untuk hidup bersama bahagia. Air matanya yang menggenang di pelupuk mata membuat pandangannya menjadi kabur. Perasaannya yang kalut juga membuat dia tak sepenuhnya fokus untuk mengemudi. Dan saat mobil Dava sampai di persimpangan jalan, Dava tak memperhatikan rambu lalu lintas yang menunjukkan lampu merah, sehingga dia tetap menerobos begitu saja dan brak. Setibanya di bandara dan setelah melakukan check-in, tibalah saatnya Yura berpamitan dengan semua yang ada di sana. Belum lagi mengatakan apapun, mata Yura sudah lebih dulu berkaca-kaca. Yura mencoba menahan air matanya, namun dia tak mampu lagi menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Dia menghela nafas panjang, menatap keluarganya satu persatu yang berdiri di hadapannya. Yura menoleh ke arah Tiara. "Ma," dirinya dengan suara bergetar. Ia tak mampu meneruskan ucapannya karena air matanya sudah jatuh lebih dulu. Tangannya juga gemetar saat dia mencoba menghapus air mata yang mengalir deras di pipinya. Melihat itu, Tiara juga tak kuasa menahan tangisnya. Dia pun lekas mendekati Yura dan langsung memeluknya dengan erat. Yura membalas pelukan Tiara. Dia pun bisa merasakan tubuh wanita parubaya itu sedang bergetar karena menangis. "Jaga dirimu baik-baik, nak. Kami akan selalu mendoakanmu dari sini. Maaf karena mama tidak bisa melakukan apa-apa untukmu." Lirih Tiara seraya mencium kening Yura yang kini akan menjalani kehidupan baru di negeri orang. Sebenarnya dia sangat berat melepaskan Yura pergi dengan keadaan seperti itu. Terlebih dia jelas-jelas tahu kalau Yura pergi dengan terpaksa dan perasaan yang hancur. Dan alasan lainnya yang membuat tangis Tiara pecah salah satunya karena dia baru saja kehilangan putrinya Yuna. Dan sekarang putrinya yang lain juga akan pergi ke tempat yang jauh. Meskipun perpisahan itu berbeda karena dia masih bisa bertemu dengan Yura, tapi tetap saja itu membuat hati Tiara sedih karena tidak tahu kapan bisa bertemu kembali dengan Yura. "Ya jangan bersedih, Mah. Kalau Yura dan anak-anak ada waktu, kami akan mengunjungi Mama ke sini. Atau sesekali Mama datanglah mengunjungi kami. Karena itu Mama harus tetap sehat dan berumur panjang ya," lirih Yura. Tiaranya mengangguk. Dia tak sanggup berkata-kata lagi. Sebagai ibu tentu hatinya begitu hancur saat melihat putrinya itu yang tak bahagia dengan pernikahannya sendiri. Tapi memang tidak ada jalan lain lagi yang mereka pilih. Sebab itu semua demi Kayla dan Geisha. Setelah puas berpelukan dengan Tiara, Yura mengalihkan pandangannya pada Lyra yang berada tak jauh dari Tiara. Lyra juga memutuskan untuk ikut mengantar Yura ke bandara. Yura pun menghampiri Lyra dan memeluknya. "Aku pergi ya, Kak. Jaga Mama di sini." "Ya, kamu tenang aja. Tidak perlu mengkhawatirkan itu. Karena tanpa kamu minta aku akan menjaga Mama. Kali ini, pikirkan saja kehidupanmu sendiri, Yura. Kakak hanya bisa berdoa agar kelak kamu mendapatkan kebahagiaan." Lirih Lyra hanya itu yang bisa dikatakannya. Walaupun itu terasa tidak mungkin. Meskipun selama ini Lyra dan Yura tak begitu dekat, layaknya seperti pada Yuna, tapi tetap saja Lyra sedih dan berat melepaskan kepergian Yura dengan cara seperti itu. Tiara juga tak kalah sedih saat melepaskan kepergian kedua cucunya dengan cara yang seperti ini. "Tolong jangan sakiti Yura. Bagaimanapun bukan hanya kamu yang terluka dengan kejadian ini, Aksa. Cukup dia tersakiti karena harus mengorbankan cintanya." "Iya, Mah," balas Aksa dengan singkat. Suasana haru dan tangis ketika berubah saat tiba-tiba Indri datang. Ternyata dia ikut menyusul setelah Dava pergi. Indri langsung menghampiri Aksa dan memeluknya. "Jangan bersedih lagi, nak. Cobalah perlahan untuk melupakan yang telah terjadi. Mama sangat berharap kamu bisa bahagia agar anak-anak juga ikut bahagia."
Lirik Indri, Aksa hanya bisa mengangkat karena ia ragu bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Indri itu. Lalu Indri menatap Yura dan menghampirinya. Yura, kalian harus tetap rukun di sana. Mama akan tetap di sini karena masih ada yang harus diurus. Setelah semuanya selesai, Mama akan mengunjungi kalian ke Amerika. Jadi tolong jaga Kayla dan Keisha. Begitu juga dengan Aksa, ucap Indri. Yura hanya bisa mengangguk mencoba menelan rasa sesak yang mulai mengepung di dadanya. Setelah memakan waktu yang lama di perjalanan, akhirnya Yura dan yang lainnya tiba juga di rumah yang merupakan kediaman Aksa dan Yuna selama ini. Yura yang baru pertama kali ini menginjakan kaki di rumah itu hanya bisa menatap sekeliling rumah itu. Langkah Yura terhenti saat tiba di ruang tamu. Dia menatap foto pernikahan Aksa dan Yuna yang terpampang besar di dinding ruang tamu itu. Hati Yura kembali sedih saat melihat foto Yuna. Masih terukir jelas senyuman bahagia yang indah di sudut bibir Yuna dalam foto itu. Bagi Yura, kepergian Yuna ini terasa seperti mimpi. Kayla, Keisha, kalian sudah bisa beristirahat di kamar kalian? Tapi kami mau tidurkan sama Mommy. Jangan manja. Mulai saat ini kalian harus bisa mandiri. Hardik Asa melihat Kelly dan Keisha yang menunduk seperti ketakutan. Yura lekas menghampiri dan memeluk keduanya. Jangan terlalu keras pada anak-anak. Mereka masih terlalu kecil untuk mengerti dan belajar mandiri, ujar Yura. Ayo, Mommy akan menemani Kelly dan Keisha tidur, ujar Yura dengan lembut. Aksa menghela nafas kasar dan berlalu pergi begitu saja tanpa membalas ucapan Yura. Ayo sayang, ujar Yura sembari merangkul kedua keponakannya tersebut dan mengiringi keduanya berjalan. Mami mau kemana? Tanya Kayla. Yura menghentikan langkahnya kemudian menatap Kayla. Pikirannya yang kalut membuatnya tidak bisa fokus. Selain itu Yura juga belum tahu tata letak rumah itu. Karena itulah Kayla bertanya sebab Yura membawa mereka ke arah yang berlawanan dengan kamar mereka. Dan saat ini Yura tengah kebingungan dengan di mana letak kamar Kayla dan Keisha. Tak mungkin juga dia menanyakan pada kedua gadis kecil itu, sebab itu akan membuat keduanya menjadi bingung dan curiga. Di saat yang bersamaan Aksa datang menghampiri mereka. Ternyata saat hendak menuju kamarnya, Aksa baru teringat kalau Yura masih asing di rumah itu. Dan tentunya dia tidak akan tahu letak kamar anak-anak. Memikirkan itu, Aksa pun mengurungkan niatnya ke kamar dan berbalik menghampiri Yura dan kedua putri kecilnya. Mari, Papa akan antar kalian ke kamar, ujar Aksa masih dengan wajah yang datar. Tanpa menunggu jawaban dari anak-anaknya, Aksa melangkah pergi terlebih dahulu menuju kamar anak-anak, yang diikuti oleh Yura sembari menggiring Kayla dan Keisha. Sesampainya di depan pintu kamar, Aksa membuka pintu kamar tersebut dan menoleh ke arah Yura dan anak-anak. Kayla, Keisha, kalian masuk dulu ke kamar. Papa mau bicara berdua dulu dengan Mommy, ucap Aksa. Yura terdiam sejenak. Sebenarnya dia sedang tidak ingin berbicara dengan siapapun, tapi mengingat wajah serius Aksa membuatnya juga penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Aksa. Lalu Yura pun mendekati Kayla dan Keisha yang berdiri berdampingan. Dan dengan sedikit menunduk, dia memberi pengertian pada kedua gadis kecil itu. Sayang, nanti setelah Mommy selesai bicara dengan Papa, Mommy akan kembali ke kamar ini untuk menemani Kayla dan Keisha tidur di sini. Tidak apa-apa kan? Hanya sebentar kok, ucap Yura. Kayla dan Keisha pun mengangguk patuh dan melangkah memasuki kamar itu. Setelah keduanya masuk ke dalam kamar, Aksa pun menutup kembali pintu kamar tersebut lalu menatap Yura dengan dingin. Ikuti aku, ujar Aksa. Tanpa menunggu balasan Yura, dia melangkah pergi terlebih dahulu meninggalkan Yura. Tanpa banyak bertanya, Yura pun mengikuti kemana Aksa pergi. Setibanya di depan sebuah pintu kamar, Aksa pun menghentikan langkahnya lalu membuka pintu tersebut. Ini kamarmu, dan kamu bisa tidur di sini. Iya, balas Yura singkat. Dan satu lagi, jangan berpikir kalau aku menyetujui pernikahan ini karena memang menginginkanmu. Karena itu sama sekali tidak benar. Statusmu di sini hanya sebagai ibu pengganti untuk Kayla dan Keisha, bukan sebagai pengganti istriku Yuna. Bagaimanapun, posisi Yuna tak akan tergantikan di hatiku, termasuk itu kamu. Meskipun wajah kalian berdua sangat mirip dan hampir tidak bisa dibedakan, bukan berarti kamu bisa menggantikan Yuna.
Dan satu lagi, hubungan kita ini tidak memiliki arti apa-apa. Jadi jangan pernah ikut campur dengan urusan antar yang lainnya. Apalagi seolah-olah bersikap seperti istri karena aku tidak menyukainya. Jelas Aksa. Yura terdiam, ada rasa kesal di hatinya pada Aksa dan ingin rasanya dia mencaci maki lelaki itu. Iya? Lakukan saja apa maumu. Aku juga tidak peduli. Tugasku di sini hanya untuk menjaga dan merawat kedua keponakanku, bukan untuk mengurusmu. Baguslah kalau kamu paham. Jadi aku tidak perlu menjelaskan lebih panjang lagi padamu. Dan satu lagi, apapun yang terjadi jangan pernah memasuki kamarku dengan Yuna. Kamu dilarang keras untuk menginjakan kaki di kamar itu, ucap Aksa. Iya, aku mengerti. Lalu apa lagi yang ingin kamu katakan? Cepat katakan saja. Aku sudah lelah dan ingin beristirahat. Untuk saat ini, itu aja. Ya sudah, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, aku mau kembali ke kamar anak-anak. Tanpa mengatakan apapun lagi, Yura pun melangkah pergi meninggalkan Aksa begitu saja. Tunggu dulu. Apa lagi? Aku lupa mengatakan satu hal lagi padamu. Apa itu? Cepat katakan. Aku minta padamu agar tidak terlalu memanjakan anak-anak. Bersikaplah biasa saja pada mereka. Kenapa harus seperti itu? Bukankah tugasku di sini memang harus menjaga dan merawat anak-anak? Tapi kenapa jadi berbeda dengan tujuan awal? Karena sikap lembutmu itu dan perhatianmu pada mereka akan membuat mereka menjadi sulit lepas darimu nantinya. Lalu kenapa jika seperti itu? Apa salahnya? Lakukan saja perintahku. Jangan bersikap terlalu berlebihan dengan anak-anakku. Untuk perhatian dengan mereka, aku tidak akan menuruti keinginanmu. Jangan egois dan menyamakan rasa sakit hatimu dengan mereka. Karena mereka masih butuh sosok seorang ibu sampai saatnya mereka bisa menerima keadaan. Jadi kurasa sudah cukup jelas apa yang kukatakan ini. Dan karena sudah tidak ada lagi yang harus dibahas di antara kita, aku pergi dulu, ucap Yura, kemudian dia berlalu pergi begitu saja. Sesampainya di depan pintu kamar, Yura sempat menghentikan langkahnya, dan sebelum membuka pintu kamar tersebut, Yura menghela nafas panjang terlebih dahulu. Setelah merasa sudah cukup tenang, barulah Yura membuka pintu kamar tersebut dengan sedikit menampilkan senyum manisnya guna untuk menyembunyikan kegundahan hatinya. Saat pintu sudah terbuka, terlihat Kayla dan Keisha yang sudah menunggunya dengan penuh antusias di tempat tidur mereka. Loh, Kayla dan Keisha belum tidur juga? Kami sedang menunggu Mami sampai datang ke sini. Oh iya, Mami lupa. Kayla dan Keisha ganti pakaian dulu ya, biar tidurnya enak. Baik Mami, balas Kayla dengan penuh semangat. Melihat semangat Kayla seperti itu membuat Yura seketika tak tega membiarkan kedua keponakannya itu kembali sedih. Setelah kedua gadis kecil itu selesai berganti pakaian dengan setelan piyama, Yura pun menggiring keduanya untuk berbaring di atas tempat tidur. Nah, kalian harus tidur dulu ya, agar besok pagi badannya kembali fit. Baik Mami, balas keduanya serentak tanpa membantah sedikit pun. Kini ketiganya sudah berbaring di atas kasur dengan posisi Yura berada di tengah di antara keduanya. Tidak butuh waktu lama akhirnya Kayla dan Keisha tertidur. Mungkin itu karena keduanya begitu kelelahan dengan perjalanan panjang mereka. Di saat seperti itu barulah pikiran Yura kembali menerawang ke tanah kelahirannya. Lebih tepatnya pada pria yang dia cintai. Begitu banyak pertanyaan yang bermunculan di benaknya saat ini. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menikah dengan Aksa dan menjadi ibu dari Kayla dan Keisha yang merupakan keponakannya sendiri. Yura masih berharap kalau semua ini hanyalah mimpi. Rasa cemas dan ketakutan mulai menghampiri Yura saat dia menyadari tanggung jawab yang harus dia pikul sebagai istri dan ibu. Itu pasti akan sulit karena ini pengalaman pertamanya. Sambil mengusap kepala Kayla dan Keisha, Yura berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjaga Kayla dan Keisha sebaik mungkin. Istirahatlah dengan tenang dan damai di sana, Yuna. Aku akan menjaga anak-anakmu sebaik mungkin, lirih Yura. Di sisi lain, Dava yang baru saja sampai di rumah sakit langsung dibawa ke UGD terlebih dahulu untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dokter dan perawat berada di sekeliling Dava yang terbaring lemah di atas tempat tidur rumah sakit. Mereka sibuk menangani luka akibat kecelakaan yang baru saja dialami Dava.
Di saat semuanya tengah fokus merawat Dava, tiba-tiba ponsel Dava yang diletakkan di meja samping ranjangnya berdering. Seorang perawat dengan sigap mengambil ponsel itu dan menjawab panggilan tersebut. Untuk mengantisipasi kalau yang menelpon adalah keluarga pasien. Halo, ini dengan rumah sakit pemilik ponsel ini mengalami kecelakaan dan sedang mendapatkan penanganan di sini. Jelas perawat tersebut dengan sopan dengan tenang. Di seberang sana Giselle terdiam sesaat. Dia tidak menyangka bahwa bosnya yang selalu tampak kuat dan tegar kini mengalami kecelakaan dan tengah terbaring di rumah sakit. Giselle mencoba menahan rasa panik dan segera menanyakan keadaan Dava serta rumah sakit yang merawatnya. Setelah mendapatkan informasi rumah sakit di mana Dava dirawat, tak lupa Giselle mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Kami akan segera ke sana, ujar Giselle mencoba tetap tenang dan profesional. Sementara itu dokter dan perawat terus berusaha memberikan perawatan terbaik untuk Dava. Mereka bekerja dengan cekatan dan penuh perhatian, memastikan Dava mendapatkan pertolongan yang tepat dan segera. Wajah Dava tampak pucat dan memar, namun tetap menunjukkan semangat juang yang luar biasa di balik rasa sakit yang dialaminya. Sesaat kemudian Giselle pun sampai di rumah sakit. Kemudian dia bergegas menuju ruangan di mana Dava dirawat. Dia tidak tahu harus menelpon siapa lagi untuk mengabari keadaan Dava saat ini, sebab Giselle tahu jelas kalau Dava kini tidak memiliki ayah dan ibu. Giselle juga tak tahu menahu dengan nomor Yura. Karena itulah dia memutuskan untuk datang sendiri ke rumah sakit untuk melihat kondisi Dava. Bagaimanapun pasti penting juga seseorang yang harus mendampingi Dava di rumah sakit. Saat Giselle sudah sampai di ruangan di mana Dava dirawat, dia pun bergegas masuk ke dalam ruangan itu. Beruntung luka-luka yang didapatkan Dava tidak begitu fatal, meskipun dia sempat kehilangan kesadarannya tadi. Bagaimana keadaannya, Pak? Tanya Giselle saat sudah berdiri di samping ranjang Dava. Dava yang baru ingat dengan kejadian terakhir yang membuatnya celaka, kini kembali lagi tangisnya pecah seperti sebelumnya. Aku harus pergi dari sini. Aku mau menyusul Yura, ujar Dava seraya mencabut selang infus yang menempel di tangannya secara tiba-tiba. Kepanikan yang menyelimuti hati Dava membuatnya merasa takut jika Yura telah meninggalkannya. Tanpa berpikir panjang, dia melepaskan selang infus yang menancap di tangannya. Tidak peduli dengan rasa sakit yang terasa, Giselle yang melihat itu seketika menjadi panik. Dia segera menekan tombol nurse call. Yura, aku harus menemukan Yura, teriak Dava sambil berusaha berdiri. Maaf Pak Dava, tapi Bapak mau kemana dengan keadaan seperti ini? Jangan begini Pak, tolong pikirkan dulu kesehatan Bapak. Tidak Giselle, aku harus menemukan Yura. Aku tidak bisa hidup tanpa dia, jadi jangan halangi aku, tangis Dava sambil mencoba menepis tangan Giselle. Giselle yang masih belum mengerti dengan apa yang terjadi dan menimpa Dava tetap berusaha menenangkan Dava. Iya Pak, nanti saya akan hubungi Bu Yura dan memintanya untuk datang ke sini. Giselle terus berusaha menenangkan Dava walaupun dia juga masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian seorang perawat datang dan melihat kekacauan yang terjadi di ruangan itu. Sus, tolong sus. Maaf Pak, tolong tenanglah, keadaan Anda masih belum mengizinkan untuk pulang dari sini. Lalu perawat tersebut menatap Giselle. Tolong dijaga sebentar pasiennya, saya akan ambilkan obat penenang. Iya silakan. Pak Dava, tolong tenang. Saya janji akan menghubungi Bu Yura setelah ini. Tapi tolong jangan seperti ini Pak. Pikirkan dulu kesehatan Anda. Untuk apa? Kalau Yura saja tidak ada di sisiku lagi, untuk apa aku menjaga kesehatanku? Aku hanya butuh Yura di sampingku. Giselle mulai mengerti dengan apa yang tengah terjadi saat ini, walaupun tidak sepenuhnya dia mengetahuinya. Tak lama kemudian perawat sebelumnya pun datang dan gegas menghampiri Dava. Maaf Pak, tolong lebih rileks sedikit, ucap perawat tersebut seraya memberikan suntikan obat penenang di lengan Dava. Tak lama setelah itu Dava mulai merasa tubuhnya menjadi rileks dan pikirannya mulai sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Sementara itu Giselle yang berada di sudut ruangan tampak cemas. Dia merogoh saku celananya, mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi nomor Yura. Tidak ada pilihan lain, Giselle harus memberitahu Yura tentang kondisi Dava agar Yura bisa segera datang menyusul ke rumah sakit. Beruntung Giselle memiliki nomor ponsel Yura karena mereka memang sempat bertukaran nomor sebelumnya. Tadi katanya tidak tahu menahu. Anomali banget ini. Namun sayangnya setelah mencoba menghubungi beberapa kali,
Gisel masih tidak bisa menghubungi Yura. Layar di ponselnya menunjukkan bahwa nomor Yura sedang tidak aktif karena hanya memanggil. Bahkan Gisel juga menghubungi melalui nomor biasa, namun hanya jawaban dari operator yang terdengar mengatakan kalau nomor sedang tidak aktif. Kenapa nomornya tidak aktif di saat seperti ini sih? Gumam Gisel khawatir. Gisel menghembuskan nafas panjang kemudian memutuskan untuk terus mencoba menghubungi Yura, bahkan mengirimkan pesan singkat pada Yura. Gisel berharap Yura akan segera mengaktifkan kembali nomornya dan mengetahui kabar tentang Dava saat ini. Gisel menatap Dava yang sudah kembali terbaring di ranjang dengan mata yang sudah terpejam, dan perawat yang berdiri di samping Dava terlihat tengah memasang kembali infus di tangannya. Menyaksikan apa yang baru saja dia lihat itu mendadak ada rasa iba di hati Gisel. Baru kali ini dia melihat atasannya itu tampak begitu hancur. Performa Dava yang selama ini tampak tegas kini hilang begitu saja. Semoga Bu Yura segera mengaktifkan nomornya dan membaca pesan yang kukirim, gumam Gisel dalam hati. Di pagi harinya Yura terbangun. Dia merasakan tubuhnya terasa sangat sakit karena ternyata ia tertidur dalam posisi yang tidak nyaman saat sedang menidurkan Kayla dan Keisha. Saat Yura memperhatikan sekelilingnya, awalnya dia merasa asing dengan tempatnya berada. Tapi setelah itu dia teringat kembali di mana dia berada saat ini. Saat melihat anak-anak tak ada lagi di sampingnya, Yura seketika terkejut. Dan semakin terkejut juga saat melihat jam di dinding sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Gegas Yura beranjak bangun dan keluar dari kamar tersebut. Aduh, bagaimana ini? Bisa-bisanya aku telat bangun. Bagaimana dengan anak-anak? Mereka pasti belum sarapan pagi. Gumam Yura sembari melangkah keluar kamar. Yura baru teringat kalau statusnya saat ini sudah menjadi seorang ibu, sehingga dia tidak bisa lagi menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Saat Yura melewati dapur, tanpa sengaja dia melihat Kayla dan Keisha yang duduk di kursi dan tengah menikmati makanan yang terhidang di atas meja makan. Yura sedikit heran melihat makanan yang ada di atas meja makan. Entah siapa yang memasaknya ataupun dari mana datangnya. Yura menghampiri Kayla dan Keisha. Sayang, kalian sedang sarapan ya? Iya, Mami. Ayo makan. Yura memperhatikan sekelilingnya karena masih heran. Sayang, siapa yang menyiapkan makanan ini? Apa papa? Masa Mami lupa? Setiap hari yang masak kan Bi Ina, jawab Keisha. Oh iya, balas Yura. Ia tak tahu sama sekali tentang Bi Ina. Tak lama kemudian seorang wanita parubaya datang. Sarapan dulu Nyonya, ucap wanita parubaya tersebut dengan ramah. Iya, balas Yura seraya memperhatikan wanita parubaya itu. Yura menduga kalau wanita parubaya yang bernama Bi Ina itu adalah asisten rumah tangga Yuna selama ini. Yuna memang sengaja mencari asisten rumah tangga yang merupakan keturunan bangsa Indonesia karena dia tidak suka memakan makanan asing. Lidahnya masih tidak terbiasa dengan masakan luar negeri. Dan Indrilah yang mengirim Bi Ina ke luar negeri untuk mengurusi semua yang ada di rumah itu. Tolong jaga Kayla dan Keisha dulu ya. Saya mau mandi. Baik Nyonya. Kayla, Keisha, makan yang banyak ya. Mami mau mandi dulu. Iya Mami. Setelah itu Yura melangkah pergi meninggalkan ruangan itu dan menuju ke kamar yang disediakan untuknya. Saat Yura melewati kamar mandi, tiba-tiba saja pintu kamar mandi tersebut terbuka dan Aksa muncul dengan setengah bertelanjang dada. Aksa tampak basah kuyup dan hanya mengenakan handuk dengan sebatas pinggangnya. Aksa memutuskan mandi di kamar mandi yang lain sebab shower di kamar mandi yang ada di kamarnya tidak menyala. Melihat itu mata Yura membelalak kaget. Tanpa sadar Yura berteriak kecil dan refleks berbalik untuk menghindari pandangan pada Aksa. Namun tindakannya yang terlalu cepat membuat Yura kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Dalam sekejap Aksa refleks menangkap tubuh Yura yang hampir terjatuh. Tangannya yang kokoh dan dingin memegang pinggang Yura dengan erat, membuat gadis itu merasa gugup dan malu sekaligus. Sementara itu Aksa tampak terkejut dan memandang Yura dengan tatapan bingung. Aksa terdiam sejenak seraya menatap ke dalam mata Yura. Dengan jarak yang begitu sedekat itu membuatnya kembali teringat dengan Yuna. Aksa seperti melihat bayang-bayang Yuna ada di dalam diri Yura. Sementara Yura dia merasa risih dan tidak nyaman dengan posisi mereka saat ini. Aksa, tolong lepaskan aku. Maaf. Yura berbalik badan agar dia tak melihat Aksa yang tengah berjalan menuju kamarnya.
Itu semata ia lakukan karena tak ingin matanya ternodai oleh tubuh Aksa yang setengah telanjang. Setelah beberapa saat, barulah Yura berbalik dan melangkah menuju kamar yang disediakan olehnya. Beruntung shower di kamar mandi yang ada di dalam kamar Yura tidak bermasalah, sehingga dia tidak perlu harus ke kamar mandi yang asing lagi. Setelah selesai mandi, Yura sadar kalau dia sama sekali tak membawa pakaian dari Indonesia, sebab Indri memintanya mengenakan pakaian Yuna untuk sementara waktu. Tapi tadi Yura lupa untuk memintanya pada Aksa. Yura terdiam sejenak karena kebingungan. Seketika pandangan Yura tertuju pada bathrobe yang tergantung di gantungan yang ada dalam kamar mandi tersebut. Apa aku pakai itu aja ya? Gumam Yura sembari menimbang-nimbang. Sudahlah, pakai itu saja. Itu masih lebih baik daripada tidak pakai apapun. Akhirnya Yura pun hanya mengenakan bathrobe tersebut. Tante Indri benar-benar sudah kelewatan. Ini sangat menyusahkanku. Dengan kondisi rambut yang masih basah dan dibungkus oleh handuk, dan hanya mengenakan bathrobe, Yura pun melangkah keluar menuju kamar Aksa yang letaknya tak jauh dari kamarnya. Yura melangkah perlahan sembari memperhatikan sekelilingnya. Tentu saja itu mengantisipasi agar tak ada yang melihatnya, terutama anak. Sesampainya di kamar Aksa, Yura pun mengetuk pintu kamar tersebut. Sampai beberapa kali mengetuk pintu kamar, barulah Aksa membukakan pintu tersebut. Saat melihat Yura lah berdiri di depan pintu kamarnya, Aksa terdiam sejenak memperhatikan Yura. Sekali lagi melihat Yura seperti itu kembali mengingatkannya pada Yuna. Melihat Aksa menatapnya seperti itu, Yura merasa tidak nyaman, sehingga dia langsung mengutarakan niatnya sebelumnya. Aksa, aku ingin minta pakaian Yuna. Aku tidak membawa satu pakaian pun dari Indonesia karena Tante Indri yang memintaku untuk mengenakan pakaian Yuna saja. Tidak bisa. Aku tidak membiarkan siapapun memakai pakaian Yuna. Apa? Lalu aku akan memakai pakaian apa kalau begitu? Pakai itu saja. Apa kau sudah gila? Mau sampai kapan aku pakai ini? Terserahmu lah, itu bukan urusanku. Kamu kan bisa pesan baju secara online. Gitu aja kok repot. Apa kamu tidak sadar apa? Aku susah sendiri seperti ini karena siapa? Dan demi siapa? Kamu benar-benar tidak punya pikiran sih, Aksa. Tidak ada yang memintamu untuk mengikuti semuanya keinginan mamaku. Kau benar-benar egois, Aksa. Mami, Papa. Di saat keduanya tengah bersih tegang, tiba-tiba Kayla dan Keisha datang menghampiri. Iya sayang. Mami dan Papa kenapa bertengkar? Tidak ada yang bertengkar sayang. Iya kan, kita tidak sedang bertengkar kan? Iya nak, Mami dan Papa hanya bicara biasa saja. Sudah, pakai sana pakaianmu di dalam. Ucap Aksa pelan, dia tak punya pilihan lain lagi. Untuk kali ini dia akan mengalah dan membiarkan Yura memakai pakaian Yuna. Yura terkejut mendengar ucapan Aksa barusan. Padahal baru saja dia bersikeras tidak mengizinkan Yura memakai pakaian Yuna. Yura yang tak punya pilihan lain akhirnya mengangguk dan melangkah masuk ke kamar tersebut. Tak lupa dia mengunci pintu kamar itu untuk berjaga-jaga agar Aksa tak masuk begitu saja saat dia tengah memakai pakaian. Okelah, Keisha, ayo sama Papa saja mainnya. Kedua gadis kecil tersebut berteriak kegirangan setelah mendengar itu. Sementara Yura saat ini tengah memilih-milih pakaian Yuna yang akan dikenakannya. Sepertinya aku pakai ini aja lah, sekalian untuk dipakai keluar. Saat akan membuka bathrobe yang dikenakannya, Yura seketika terdiam. Dia menatap sekeliling kamar itu. Di sini tidak ada kamera tersembunyi kan? Lirihnya pelan masih menatap sekelilingnya. Karena tak yakin, akhirnya Yura memutuskan untuk berpakaian di kamar mandi saja. Setelah selesai berpakaian, Yura pun keluar dari kamar tersebut dan kembali menuju kamarnya untuk merias wajah. Setelah merasa penampilannya sudah sempurna, Yura pun bergegas keluar kamar. Mami mau kemana? Mami mau ke mall sebentar sayang. Kayla dan Keisha di sini saja ya. Mami tidak lama kok. Ikut. Tapi Mami cuma sebentar saja sayang. Papa, ayo ikut sama Mami. Rengek Kayla seraya menghampiri Aksa yang tengah duduk di sofa seraya menikmati acara televisi. Aksa mengalihkan pandangannya pada Yura. Kamu mau apa ke mall? Mau beli pakaian? Bina, ada apa tuan? Tolong persiapkan anak-anak karena kami mau pergi. Baik tuan. Yeay. Aku bisa pergi sendiri. Lagi pula aku tak lama.
Aku hanya membeli apa yang aku butuhkan saja. Jadi kenapa kalian harus ikut-ikutan segala? Memangnya kamu tahu mall di sini? Zaman sudah canggih. Aku bisa mencarinya melalui ponselku. Apa kamu yakin ponselmu sudah bisa digunakan? Ya iyalah, ucap Yura seraya meraih ponselnya dari dalam tas, kemudian menatap layar ponsel tersebut. Seketika itu pula Yura baru sadar kalau kartu yang pakai masih nomor Indonesia, dan otomatis itu tidak akan berlaku di negara itu. Apa kamu juga punya uang negara ini? Tanya Aksa lagi. Yura kembali sadar kalau dia tak punya persiapan apapun saat hendak keluar tadi. Akhirnya Yura memutuskan untuk duduk di sofa yang berseberangan dengan Aksa sembari menunggu anak-anak. Setengah jam kemudian mereka pun berangkat. Selama di perjalanan Yura hanya bisa memalingkan pandangannya menuju keluar jendela mobil. Pikirannya menerawang jauh. Di saat seperti ini dia kembali teringat kepada Dava. Dava, bagaimana kabarmu di sana? Aku merindukanmu, gumam Yura dalam hatinya. Setelah menempuh waktu lebih setengah jam di perjalanan, akhirnya mobil yang dikendari Aksa menuju kawasan mall yang mereka tuju. Setelah memarkirkan mobilnya, keempatnya pun keluar dari mobil dan melangkah memasuki mall tersebut. Papa, kami mau bermain di dalam, boleh ya? Iya boleh. Aksa pun mengeluarkan dompet dari dalam saku celananya dan mengambil kartu ATM miliknya. Ini, kamu bisa gunakan untuk belanja pakaian. Tak ada pilihan lain lagi, Yura pun menerimanya tanpa pikir panjang. Kamu bisa belanja pakaian, dan aku yang akan menemani anak-anak bermain di playground. Ya. Setelah mengatakan itu, mereka berempat pun melanjutkan langkah mereka. Dan sesampainya di dalam, Yura pun berpisah dengan Aksa, Kayla, dan Keisha. Aksa pun mengajak anak-anaknya ke arena playground yang luas dan penuh warna. Di sana Kayla dan Keisha berlarian dan tertawa penuh bahagia. Aksa tak ikut bergabung dengan keduanya, melainkan hanya memantau kedua gadis kecil itu. Aksa melihat kedua anaknya yang tampak bahagia dan dipenuhi dengan senyum lebar, dan itu membuat hatinya seketika menjadi sendu, karena hanya Kayla dan Keisha yang tidak didampingi seorang ibu. Hal itu pun begitu mengiris hati Aksa, sebab seharusnya Yuna masih menemani mereka bermain seperti biasanya. Maafkan Papa, nak, lirik Aksa dalam hati. Sejenak ada rasa bersalah dalam dirinya karena sebelumnya Aksa mengabaikan kedua putrinya tersebut dan sibuk meratapi nasibnya sendiri. Sementara itu Yura yang telah memilih untuk mencari pakaian baru berjalan menuju outlet baju. Dia melihat-lihat berbagai pakaian. Seperti yang diminta oleh istri sebelumnya, Yura harus bisa menyesuaikan dirinya dengan style Yuna, walaupun itu bukanlah ciri khas Yura. Setelah beberapa saat, Yura kembali dengan beberapa kantong belanjaan di tangannya dan menghampiri Aksa yang masih termenung sembari menatap ke arah anak-anak. Sampai akhirnya Yura sudah hampir dekat dengannya, namun Aksa masih tak menyadarinya juga. Mami, mari sini, temani kami bermain. Pergilah sana, temani anak-anak. Kasihan mereka tidak didampingi oleh mamanya, sementara anak yang lain ditemani oleh mamanya. Yura meletakkan kantong belanja miliknya tak jauh dari Aksa. Setelah itu, tanpa mengatakan apa-apa, Yura pun bergegas menghampiri Kayla dan Keisha. Kini ketiganya bermain bersama sambil tertawa bahagia, dan sejak tadi tatapan Aksa tak lepas dari ketiganya. Senyum lembut menghiasi wajah Yura yang tampak begitu ceria, seolah tak ada beban di dunianya. Dan tatapan Aksa kini tak lepas dari Yura yang membuatnya kembali teringat akan sosok Yuna. Wajah Yura dan Yuna yang begitu mirip seakan memaksa Aksa untuk menelan pil pahit kenyataan bahwa Yuna kini sudah tak bersamanya lagi. Namun melihat Yura bermain dengan anak-anak, seolah-olah mengobati rindu yang mendera hati Aksa akan wanita yang pernah mencintainya itu. Terdengar tawa Yura yang begitu menggema, mengalun lembut di telinga Aksa, seolah Yuna berbisik padanya, memberitahu bahwa dia masih ada di sekitarnya. Aksa merasakan hatinya bergetar seolah ada benih-benih rasa yang mulai tumbuh kembali di dalam dada. Astaga, apa yang terjadi denganku ya? Bisa-bisanya aku berpikiran seperti itu. Tidak, jangan seperti ini Aksa. Sadarlah, dia bukan Yunamu. Sampai kapanpun, Yuna tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun termasuk itu Yura, gumam Aksa. Setelah puas bermain, mereka berempat pun memutuskan untuk pulang. Di sisi lain,
Dava membuka matanya perlahan. Dan saat melihat sekitarnya, dia melihat Giselle yang duduk di kursi samping ranjangnya. Dava mengingat kembali dengan apa yang terakhir kali terjadi dengannya. Mengingat itu membuat hatinya kembali terasa sakit. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.